Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan salah satu siswa yang memimpin berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Cah, gimana Cah kabarnya Cah? Semuanya sehat ya? Ya, alhamdulillah. Kegiatan pada pagi hari ini kita akan mulai. Terlebih dahulu saya akan mengabsen daftar hadir dari anak-anak Ahmad Zulkarnain, Al-Maida, Alif Dwi, Aufa Arzaki, Azelia, Azril Eka, Bagas Prasetyo, Binti Senja, izin lomba. Oh iya, lomba Binti. Keza Cecilia, Dio Brilian, Dwi Vidya Razita, Elsa Nurhalisa, Febrika Putri, Galuh Esti Ningtyas, Gusti Suci Dewi, izin lomba, ya dispensasi. Hendra Setiawan, Hikmal Tri Ardiansah, Ibrar Kanja, Kairan Putri, Muhammad Fahrizal Abdillah, Mailinda Diah Ayu, Muhammad Samuel Daniel, Muhammad Ardika Fauzi, Muhammad Nurangga, Muhammad Bagus, Panji Saka Hayu Musti, Risma Dewi Cantika, Robby Amdian, Vanessa Aulia Putri, Yuda Effendi, Zaskia Maisarofatul Aziza, yang terakhir Ziko Al Husain. Ada Mas Ziko? Oh ya, alhamdulillah. Yang dispensasi ada anak 2 yang sedang mengikuti perlombaan. Sebelum kita mulai sekarang kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Sajuju, ini dari Papua ya. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Semuanya bisa berdiri berdiri semua ya, berdiri semua ya. Jojo Misa papa rasa muna muna keke na keke susai re rai 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 sare kusare rai 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 kumikim ye Kiasa sore ye ye Mikim ye sore kiasa sore ye ye Sajuju. Silakan silakan duduk kembali. Ya, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas yaitu bab 6 yang berjudul Literasi Digital dalam Kebinekaan Bangsa Indonesia.
Kenapa kalian harus mempelajari materi pendidikan Pancasila tentang bab 6 ini? Tujuannya pembelajaran yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menghayati pentingnya merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menerapkan etika berinternet atau buka kurung netiquette, tutup kurung, ketika menggunakan teknologi digital dan berkomunikasi di dunia digital. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menunjukkan peranan literasi digital terhadap kemajuan bangsa. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, diharapkan peserta didik mampu memanfaatkan literasi digital dalam berbagai aktivitas yang menggunakan teknologi digital. Itu adalah tujuan kita mempelajari pembelajaran pada bab 6. Ini yang saya sampaikan adalah peta konsep. Jadi kita di bab 6 ini akan mempelajari yang temanya adalah literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Yang pertama, merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Yang kedua, etika berinternet atau disebut netiquette. Yang ketiga, literasi digital untuk kemajuan bangsa. Siswa kelas 8 Do ini ada yang sudah pernah browsing di media sosial atau yang sudah mempunyai aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ada? Hampir semuanya sudah punya akun masing-masing ya. Oke ya. Yang selanjutnya, kalau sudah mempunyai akun, username dan passwordnya itu jangan diberitahukan kepada orang lain. Karena nanti bisa disalahgunakan. Karena setiap postingan yang kalian tampilkan di akun sosial, media sosial masing-masing, itu akan berdampak. Yang pertama, ada positif dan ada yang negatif. Yang positif tidak apa-apa kalau memberikan gambar atau sebuah video yang intinya yang mendidik atau memberikan informasi yang benar. Tidak boleh memberitakan atau mempublikasikan berita hoax. Apa saja berita hoax bisa? Berita yang tidak benar atau berita yang salah bisa menyesatkan orang lain. Oke, nanti kalian akan melihat lagi videonya ini, video pembelajaran. Saya nyalakan lagi, silakan dilihat videonya. Kelihatan, silakan.
Kita tonton bareng-bareng. Pagi hari dimulai dengan Line, WhatsApp, BBM. Siang, Instagram dan Facebook. Sore, Snapchat, lalu Twitter. Keluarga, sahabat, teman, pacarmu ya internet. Dan ketiga itu etika berkomunikasi lewat internet yang memperhatikan tata krama atau sopan santun dalam penggunaan internet. Kenapa ya harus ada etika? Karena pengguna internet itu mendunia dan dari berbagai macam negara. Dan hampir semua pengguna internet itu orang-orang anonimus yang berarti nggak diketahui identitas aslinya dan memungkinkan seseorang itu untuk bertindak buruk. Jadi, bagaimana cara kita beretika? Yang pertama dan yang harus diingat yaitu kita semua manusia, bahkan saat berada di internet sekalipun. Jadi, gunakan standar perlakuan yang sama di internet dan di kehidupan asli. Lalu berkomentarlah dengan bahasa yang baik dan jangan ragu untuk mengingatkan orang lain ketika mereka melakukan framing. Framing sendiri yaitu ketika seorang atau sekelompok orang mengekspresikan hal-hal negatif. Karena beberapa orang mungkin tidak tahu jika mereka sedang melakukan framing. Yang kedua, jangan takut untuk mempelajari hal-hal baru. Ya, itu adalah contoh video yang terkait dengan literasi digital. Jadi, setiap manusia yang menggunakan HP Android atau laptop yang nyambung dengan internet ya, ada banyak manfaatnya. Manfaatnya antara lain untuk belajar. Belajar. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun kalian juga bisa mencari informasi pembelajaran. Selain membaca buku juga boleh menggunakan aplikasi informasi tentang media sosial. Sekarang kita lanjutkan ya. Merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Sebelumnya ya, kemarin sudah saya berikan informasi untuk bertanya terkait dengan berita hoax atau berita bohong. Itu siapa yang menyebarkan dan mempublikasikan di media sosial, itu termasuk orangnya itu waras, sehat, apa ada gangguan. Kelas 8Do ada yang pernah browsing, menjelajah di media sosial, ada orang yang mempublikasikan berita hoax atau berita bohong, pernah menemukan apa tidak? Coba sekarang semuanya dibuka HP-nya. Nah, silakan, HP dibuka, silakan. Sekarang bisa browsing. Saya beri waktu 5 menit. Silakan browsing. Nah, silakan browsing, cari informasi. Silakan cari informasi, nanti kalau sudah bisa disebutkan. Pak, saya sudah menjelajah browsing internet yang bertemanya ini, topiknya ini. Ya. Karena apa aja? Literasi digital itu juga bisa merawat kebinekaan bangsa. Karena apa? Indonesia itu sangat luas, dari pulau yang tersebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bisa saling berkomunikasi, bisa saling tukar informasi. Sudah menemukan? Silakan. Silakan disebutkan. Apa disebutkan ini dipakai disebutkan. Nah, silakan. Bukan. Silakan dibacakan. Silakan. Berita hoax dari WhatsApp yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka program pembangunan prasarana publik, saya Heri Ibnu Wibowo, Wakil Bupati Temanggung, mau menyampaikan amanat untuk menyalurkan donasi kepada pihak masjid dan mengirimkan rekening masjid. Dinsos akan segera memproses penyaluran dananya. Rekening masjid hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ternyata beritanya benar atau beritanya hoax? Berita hoax, Pak. Oh, berita hoax ya. Tadi salah satu teman kita kelas 8D namanya Kairen sudah menemukan
satu topik informasi berita hoax. Oke, yang bawah belakang sudah menemukan topik, Mas? Nah, silakan Mas, ini informasi apa Mas? Sebutkan Mas. Silakan, sebutkan. Informasi tentang Ya, langsung dikatkan, dibaca aja. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.945.069 km serta negara dengan pulau terbesar ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan penduduk mencapai 200.077. Sementara demikian Cah. Sekarang bisa ditutup dulu HP-nya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya Cah, yang terkait dengan pertanyaan orang yang memproduksi atau mempublikasikan ke media sosial itu termasuk ada gangguan mental apa tidak. Kemarin sudah ada kelas 8 Do yang sudah wawancara. Kita lihat bersama-sama. Oke. Nah, ini tadi kelas 8 Do, salah satu temanmu yang berkelompok sudah wawancara kepada psikologi atau guru bimbingan konseling. Nah, namanya adalah Bu Okti Sariwati SPD. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Nganjuk. Tadi sudah diberi pertanyaan oleh kelompoknya Rere dan kawan-kawan. Kita berikan tepuk aplaus ya. Nah, dan kita berikan tepuk salut, salut, salut. Oke, Cah. Itu tadi adalah salah satu contoh yang sudah wawancara dengan Bu Guru BK. Kita lanjutkan materi berikutnya ya. Yang pertama, era masyarakat digital di Indonesia. Era digital perjalanan sejarah hidup manusia ditandai dengan pergeseran dan industri tradisional melalui berbagai proses revolusi industri ke ekonomi berbasis komputerisasi informasi yang diawali dengan revolusi digital. Istilah elektronik analog menjadi era teknologi digital. Dengan adanya teknologi digital, terbentuk masyarakat digital yang ditandai dengan kuatnya interaksi sosial dalam memanfaatkan jaringan internet. Ada beberapa ciri masyarakat digital, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, mempunyai kebutuhan yang tinggi akan informasi. Yang ketiga, terjadinya perubahan pola interaksi masyarakat dari interaksi secara langsung menjadi interaksi tidak langsung, yakni melalui jejaring sosial. Etika berinternet dan netiquette. Nah ini Cah. Itu contohnya gambarnya itu ada berapa itu Cah? 5. Ada apa itu? YouTube, Facebook, WA, Twitter, atau Instagram ya. Itu contoh etika berinternet ya. Nah ini
Di dalam dunia internet dikenal dengan etika yang disebut dengan cyberetik atau etika cyber. Menurut Bapak Portia Pursi dan William A. Sadera, etika cyber merupakan serangkaian pilihan moral yang dibuat oleh individu dalam memanfaatkan teknologi internet dan media digital secara umum. Etika cyber mendorong penerapan perilaku etis yang tepat dan pengakuan atas hak dan tanggung jawab yang terkait dengan lingkungan online dan media digital. Ini Cah yang netiquette. Selanjutnya Cah, nah, kita akan melakukan yang namanya lembar kerja peserta didik. Nah, silakan Cah dibaca dulu. Saya akan memberikan kertas, nanti bisa kalian tulis ya. Ini saya sajikan satu kelompok ya, ini ya, berenam satu kelompok. Silakan kursinya diputar ke sebelah situ ya. Nah, silakan membuat langsung Cah dari nomor 1 ini ya, 1 sampai 6. Langsung setelah itu langsung kolom ini. Kolom ja belum, tapi pertanyaannya ini. Ya, yang pernah kamu alami. Ya, satu anak bisa 1. Silakan buku dulu, buku nggak apa-apa, nggak buku. Ya, sudah selesai. Oke, kalau sudah silakan untuk maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Oke. Saya Fabrika. Saya Rere. Saya Vanessa. Saya Melinda. Oke. Ini akan menjawab LKPD. Saya akan menjawab LKPD. Yang pertama, soal yang pertama. Menulis atau memposting informasi yang valid dan benar. Jawabannya Ya. ya sesuainya ya. Rencana perilakunya apa kalau ya? Karena dilarang menyebar berita hoak. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Jangan memposting konten yang bisa mengganggu atau merugikan orang lain serta menimbulkan kegaduhan sosial. Jawabannya sesuainya ya. Rencana perilaku. Postinglah konten yang bermanfaat. Oke, selanjutnya nomor 3. Jangan menyampuri postingan yang bukan menjadi urusan kalian. Jawabannya ya. Rencana Postinglah, perilaku. postinglah konten yang tidak berhubungan dengan orang lain. Oke, selanjutnya nomor 4. Jangan membajak hak kekayaan intelektual orang lain. Ya. Jawabannya ya. Rencana perilaku. Amankanlah akun medsosmu. Media sosialmu. Oke, lanjut. Yang kelima. Jangan mengintip apalagi mencuri data orang lain. Oke, lanjut. Jawabannya ya. ya. Rencana perilaku. Berusahalah sendiri tanpa mengintip, mencuri data orang lain. Yang terakhir, yang keenam.
Hati-hati dalam penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital pada umumnya menunjukkan penulisnya sedang marah dan emosi negatif lainnya. Gunakanlah huruf kapital pada konteks yang tepat, misalnya untuk penegasan dengan jumlah huruf kapital yang wajar. Jawabannya Y. Hmm. Rencana perilaku, gunakanlah huruf kapital di awal pribadi dan nama orang-orang saja. Oke, silakan saya tepuk tangan saya. Terima kasih. Oh. Yang pegang mic silakan. Nanti masuk ke video, suaranya langsung masuk ya. Silakan. Silakan. Kenalkan nama anggotanya, kelompoknya dulu. Kami anggota kelompok 5, nama-nama sebagai berikut. Silakan ya. Kami anggota kelompok 5, nama-nama sebagai berikut. Yeah. Nadia, Ceza, Sita, Galuh. Terus, pertanyaan yang pertama langsung. Yang ketujuh. Membalas pesan pribadi secara pribadi. Jangan membalas pesan pribadi di forum umum seperti ini, masa media sosial, grup WhatsApp, atau karbon copy pada email. Yes. Kesesuaian perilaku. Ya. Ya. Menghindari pembahasan secara terbuka di forum umum. Oke, lanjut yang ke-8. Hati-hatilah dalam meneruskan forward pesan atau konten. Telitilah dulu validitas konten pesan tersebut. Pastikan bukan hoax atau konten bohong dan spam, konten sampah. Oke, lanjut. Kesesuaian Ya. perilaku, ya. Agar tidak menyebarkan informasi palsu atau merugikan. Yang ke-9. Mengajukan dan menjawab pertanyaan dengan tepat, sopan dalam forum-forum dunia maya. Oke, lanjut. Ya, menghormati dan menerima perbedaan pendapat tanpa konfrontasi yang tidak benar. Yang ke-10. Saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Kesesuaian perilaku, ya. Rencana perilaku. Mengajak pentingnya saling menghormati dan menerima perbedaan. Terakhir. Memilih konten dalam dunia maya yang bermanfaat bagi pengembangan diri. Kesesuaian Ya. perilaku. Mendukung pengembangan diri dan manfaat positif. Oke, terima kasih kelompok 5. Tepuk tangannya, ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Lanjut, kelompok yang lain. Ada yang sudah lagi, Mas? Nanti kalau yang belum dilanjutkan, ya. Sekarang karena ini waktunya hampir habis, kita ice breaking dulu, Cah. Nyanyi bareng dulu, yuk. Nyanyinya judulnya seperti kemarin, Cah, yaitu latihan basa Jawa. Hafal ya? Oke. Sekarang rileks ya, tangannya semua ditaruh di atas. Ya. Hitungan 1, 2, 3. Yen isuk sugeng enjen, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen lepas nyuwun pangapunten, kurikulum sampun ganti, aja bingung, aja sedih, ayo belajar sampai ngerti, dibarengi karo Pak Brohim, oleh ilmu mulai disangoni,
tambah ilmu, tambah barokai. Jreng 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 jreng. Dah. Nah, terima kasih. Hari ini kalian sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan benar. Hasil refleksi Cah. Jadi dari hasil KPD tadi banyak anak-anak yang sudah menyebutkan dengan kejujuran sesuai dengan apa yang sudah dialami waktu menggunakan bermedia sosial. Terus tadi banyak yang sudah menggunakan, hampir semuanya menggunakan. Dari hasil tersebut, saya kira kelas 8Do semuanya menggunakan media sosial itu dengan baik dan benar. Tidak ada yang menyebarkan berita bohong atau berita palsu atau hoax. Hari ini ada pertanyaan apa Raja? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Bagaimana tadi pembelajarannya menyenangkan apa tidak? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Besok kita ulangi lagi. Sekarang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dan dipimpin untuk berdoa pulang. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin.